Ya, selamat malam teman-teman. Hari ini saya eh, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman, sahabat-sahabat semua. Dan saya berdoa, saya berharap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan malam hari ini kembali pada program Teras yang episode kedua. Itu Teras program singkatan dari Teman Rasa Saudara. Ya, di program ini kami atau saya akan mengajak rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki kisah-kisah yang luar biasa, yang berhasil melalui perjuangan dan atau setidaknya punya dalam proses menghadapi proses itu melaluinya dengan baik. Malam hari ini saya akan ditemani teman saya, rekan saya Shu. Halo, halo Van, malam. Halo, Kak. Suaraku Oke. kedengeran nggak ya? Dengar, dengar. Oke, Suaraku jelas teman-teman. nggak? Oh, jelas, jelas, jelas. Ya, Oke. jadi ibarat konser itu ada band pembuka. Jadi ini sebelum sebelum kita berbincang-bincang lebih banyak dengan Shu, ya panggilan saya, maksudnya kalau di flyer kan namanya Shu Manjaya, dan bersama saya sekarang ini dengan istrinya, ya Feni. Man, thank you ya. Jadi surprise dan terhormat bisa ngobrol sama kamu malam hari ini. Ada beberapa hal yang menarik yang pengen saya Hmm, tanyakan sih. Jadi gini, waktu apa ya, waktu awal-awal Shu mungkin ngalami apa namanya gejala-gejala awal gitu untuk COVID itu, lalu sampai kepada menerima hasil seperti itu, apa yang terjadi itu, maksudnya di antara kamu dan anak-anak gitu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan gitu. oke. Jadi pertama kali itu Hmm. pas gejala awal itu hilang penciuman sama perasa. Itu udah langsung Hmm. Kosu pindah kan ke kamar atas toh, Hmm. kamar bed Hmm. toh. Jadi kita Hmm. meskipun itu belum swab, tetap kita udah langsung memutuskan udahlah isolasi aja. Soalnya kan memang dengar-dengar kalau COVID itu kemungkinan besar salah satu apa ya salah satu gejala yang paling eh, terlihat itu adalah hilang penciuman kan, penciuman sama perasa kan. Nah itu Hmm. Kosi waktu itu dua-duanya Hmm. itu hilang. Nah, itu Hmm. kayak oh ini 90% kayak kelihatannya udah bakalan positif. Jadi ya wis Hmm. Shu pindah ke atas. Jadi Hmm. Hmm. semua barang-barang kayak apa ya piring apa semua itu sudah mulai dipisahkan. Ya kan? Hmm. Alat-alat mandi apa semua itu Hmm. pisah semua. Hmm. Jadi anak-anak Hmm. juga tak bilang nih, ini papa masih tunggu hasil. Kalau Ben kan ya Hmm. sudah ngerti lah, karena dia kan sudah kelas Hmm. 8, Hmm. Hmm. kelas umur 8 ya. Yang kecil nggak Iya. ngerti, sih ya udah ikut-ikut aja Hmm. lah. Jadi ya itu step pertama ya itu sih kayak mempersiapkan diri lah lebih ke arah sana. Tapi Hmm. kalau dibilang kayak panik banget, enggak sih. Jadi lebih ke arah ya Hmm. siap lah, pasrah kayak gitu loh. Hmm. Mm-mm. Oke, oke. eh jadi udah apa namanya? Lalu gini, kalau anak-anak jelasinnya nggak susah ya? Kalau ke anak-anak Enggak gitu. sih, sebenarnya enggak. Karena kan memang Hmm. sebelumnya, terutama band-band kan udah tahu lah. Di sekolah kan juga sering Hmm. ada kayak ya info-info tentang COVID-19 lah, apa segala macam. Jadi lumayan paham. Cuman yang butuh waktu untuk ngejelasin ke band itu adalah dia sementara ini nggak boleh main sama teman-teman nih, Hmm. tetangga-tetangga, ya Hmm. kan? Jadi kan kayak Hmm. kurang lebih Hmm. selama 2 minggu lah. Nah itu yang butuh Hmm. penjelasan. Kayak kenapa aku nggak ikut kan aku nggak kena, aku nggak apa-apa, nggak sakit. Apalagi itu sekolah itu Hmm. mulai debat Hmm. lah di sana. Hmm. Hmm. Nah, itu Oke. yang butuh waktu sebenarnya, lebih ke arah untuk melarang dia sementara bermain sama teman-temannya. Nah, itu aja gitu. Hmm. Terus untuk selama apa namanya isolasi mandiri gitu, Mm-mm. kesulitan nggak kamu, maksudnya dengan anak, dengan Mm. kerjaan juga gitu? Gimana Mm-mm. caramu mengelola semua emosional dan ininya gitu? Nah,
Ya biasa ya, kembali lagi orang Indonesia ya. Ah, Meskipun di tengah-tengah kayak musibah kayak gini, tetap kan ada sisi untungnya kan. Nah itu oke, untungnya oke. kena itu kan akhir-akhir Desember, ya kan? Dimana itu Hmm, memang kerjaan itu juga mulai ya low lah. Jadi slow down ya. libur kan, banyak Hmm, libur apa segala macam. Jadi nggak terlalu hektik kayak hmm, gitu. Jadi sih hmm, aman. Dan juga libur sekolah kan. Jadi hmm, kalau dibilang sibuk banget sampai nggak bisa kepegang kerjaan, untungnya saat itu nggak apa-apa. Karena ya itu masih hmm, banyak yang libur, masih ya iya, kerjaan juga masih bisa adapt lah. Kemudian hmm, hmm, ada beberapa tim kan juga yang ngebantu. Jadi untuk iya, masalah itu sebenarnya nggak masalah sih. Ya capek-capek pasti, lebih capek dari hmm, biasanya. Karena kan biasanya kan kita atur waktu toh pagi aku kerja, hmm, Pusyu jaga anak-anak. Sore iya, oke, selesai aku kerja, hmm, kemudian kan aku main sama hmm, anak-anak, Pusyu yang hmm, ngurusi kerjaannya. Jadi kita hmm, shift-shiftan, hmm, ini kan enggak. Jadi 24 jam itu hmm, hmm, kita hmm, sama hmm, anak. Kayak gitu ya. hmm, Memang lebih cepat, lebih capek, iya pasti. Cuman nggak hmm, yang hmm, terlalu sampai frustasi, stres, depresi gitu ya enggak lah. Enggak. oke. Kalau buat kamu sendiri menguatkan dirimu seperti apa? Maksudnya dengan cara seperti apa gitu? Atau komunitas atau ya sudah berdoa sendiri atau bagaimana gitu? Gini, aku ini kan tipe ini kan memang agak cuek ya. Ah, Jadi kan flekmatiku ini kan hmm, tinggi, ya ada sisi melankolis, tapi melankolisnya itu bukan yang terlalu mikir kayak gitu enggak. ah, hmm, Jadi tipe-tipe memang ada sih pasti nggak mungkin lah iya, bohong aku nggak mikir kayak oh ya apa ya kok iya, gini-gini enggak. Tapi itu iya, cuman kayak iya, sepintas sekilas kayak gitu loh. Ya kan? Jadi oke, ya oke, cuman lebih ke arah ke pasrah terus ya saat kayak pikiran yang nggak penting itu datang ya langsung tak alih no kayak gitu dan hmm, sebenarnya sih nggak ada waktu untuk mikir yang aneh-aneh karena kan udah sibuk banget hmm, toh dengan iya, anak iya, dengan kerjaan iya, masak lah apa segala macam jadi hmm, mungkin pas mikir-mikir itu ya waktu mau tidur kan biasa kan iya, perjalanan mau tidur itu kan nah, cuman nggak sampai hmm, yang kayak gimana-mana ya karena ya oke, begitu di kasur mati lampu kadang-kadang udah cepet lah tidur jadi kayak mikir yang iya, aneh-aneh itu nggak lah kayak gitu oke. sih. Nah, ini yang apa ya, misalnya yang utama. Jadi gini, acara ini atau live ini sebenarnya saya pengen ngangkat kisahnya Shu, bukan sekedar kesaksian orang seperti yang lain gitu ya, hanya sekedar pernah positif, terus gimana ngalaminya. Sebenarnya termasuk dengan apa melibatkan kamu ada di pembicaraan ini itu ada satu yang buat aku tertarik juga ini adalah gimana kalau yang lain itu kan itu tadi panik atau mungkin perlu ditolong ini ya puji Tuhan lah ya. Tadi kalau dibilang semua Indonesia itu ada untungnya semua itu tadi ya. Jadi eh, gini, yang saya kagum adalah ketika di dalam kondisi itu tadi mengetahui positif, terus begitu Siu langsung inisiatif juga menolong teman-teman yang lain gitu, yang juga kebetulan positif gitu ya. Nah, kalau saya kan, misalkan saya di posisi Shu, itu kan sendirian, maksudnya single gitu kan. Jadi ya putusanku sendiri gitu kan ya. Jadi, nah aku pengen tahu dari sisi kamu waktu denger Shu seperti itu, ya apa? Maksudnya apa ya? Apa yang kamu pikirkan gitu dengan ketika Mm-mm. Shu mungkin bilang akan berbagi dengan rekan-rekan gitu. Pertama kali ya dia selalu kan mesti tanya Hmm, sebelum hmm, melakukan sesuatu dia kan mesti tanya kan pendapat kayak hmm, gimana hmm, sharing hmm, lah hmm, meskipun kita hmm, hmm, terpisahkan lantai 1 dan lantai 2 hmm, ya tapi hmm. tetap dia kan tanya ini aku kalau Nah, ada nah, rencana mau nah, gini mau kasih makanan apa ya nggak nah, masalah kayak gitu itu hmm, kan sesuatu yang bagus kayak gitu loh ya kan. hmm, hmm, Dan itu juga bisa mengajarkan ke anak-anak juga kan untuk bisa sharing gitu hmm, loh kita hmm, kayak belajar untuk ngajarin ke anak-anak kita itu berbagi bukan cuma waktu kita itu punya waktu kita itu happy kayak gitu kan tapi hmm, sewaktu kita hmm, susah waktu kita juga hmm, sebenarnya juga butuh pertolongan kita tuh juga bisa bantu orang lain hmm, kok jadi kayak saling hmm. menguatkan kayak gitu loh dengan Iya, secara iya. nggak langsung kan ada sisi positif yang bisa dilihat anak-anak kan Hmm, Ben sama Jen kan hmm. bisa belajar dari papanya kayak gitu loh ya Iya, aku nggak iya, iya. masalah jadi ya aku dukung ya nggak apa-apa apa sih menurut memang di hatinya itu memang itu bener dan dia mau berbagi ya go ahead kayak gitu nggak masalah Oke. gitu cuma Oke, ada thank you. beberapa Hmm, beberapa kali hmm, tuh
yang buat aku jengkel ya, sebenarnya bukan karena berbaginya, tapi ya itu kurang teliti. Jadi kalau membeli sesuatu tuh nggak tahu kayak ke susu atau kayak gimana, entah itu salah order, salah alamat. Paham. Itu loh, kayak